Halo, selamat siang pemirsa dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat siang, kembali lagi bersama dengan saya di sini Joanita Ari. Kita mau bahas lagi mau bicara-bicara lagi tentang buku. Kali ini yang mau kita bahas itu adalah tentang Merdeka Belajar. Dari mana? Tentunya dari Alex Media Komputindo. Nah, seperti yang kita ketahui, kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa bisa lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Kurikulum Merdeka ini pertama kali diluncurkan atau diviralkan pada tahun 2022, namun sifatnya masih opsional. Bersama saya saat ini sudah ada pakarnya. Kita akan bicara lebih jauh dengan Ibu Ana Widyastuti yang juga sebagai penulis buku tentang panduan Merdeka Belajar dan implementasi dari Alex Media Komputindo. Beliau juga adalah seorang asesor dan akreditasi nasional PAUD dan PNF Provinsi Jawa Barat. Saya menyapa dulu. Selamat siang Ibu Ana. Siang. Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik. Ibu, ini tuh saya udah baca loh bukunya, ini tuh keren banget ya Bu ya, tentang Merdeka Belajar dan implementasinya. Menurut Ibu, kurikulum Merdeka ini apa sih kalau menurut dari sudut pandang Ibu sebagai seorang asesor? Ya. Gimana bisa? Kurikulum Merdeka itu pada intinya adalah memberikan keleluasaan, kebebasan kepada guru terutama untuk apa? Untuk meng-create, untuk membebaskan diri supaya lebih berkreativitas dalam mengajarkan anak-anak kita. Jadi banyak sekali sebetulnya, tidak hanya gurunya saja, tetapi juga anaknya juga bebas berkreasi gitu. Jadi tidak terpatok dengan administrasi. Oke, jadi ini adalah semacam panduan, tapi lebih untuk melihat ke si anak ya, apa sih kompetensi tiap-tiap anak begitu ya Bu ya? Betul. Jadi memang baik. benar-benar menjuruskan anak itu supaya terlihat nanti minat dan bakatnya, karena kebebasan yang diberikan itu. Begitu. Kemudian untuk sekolah sendiri ya Bu ya, yang sudah menerapkan kurikulum belajar ini, apa sih kendalanya? Pasti ada dong Bu ya? Ada. Karena kan ini kan sebenarnya ini keluar ketika setelah masa pandemi ya. Betul. Nah, keluarnya itu pun juga mungkin karena proses dari pembelajaran jarak jauh sebelumnya selama masa pandemi, begitu ya Bu ya. Yeah. Nah, menurut Ibu sendiri dari kurikulum Merdeka Belajar, ini apa sih kendala-kendala dan juga terkait kendala dari yang guru mungkin, karena kan ini kan nggak biasa ya Bu ya, karena harus satu persatu, sedangkan satu kelas itu bisa lebih dari 20 orang murid. Jadi menurut Ibu apa aja kendalanya selain itu ya? Ya, yang pertama adalah mungkin karena kurikulum Merdeka itu memang untuk pemulihan ketika masa pandemi COVID-19, learning loss ya, atau loss learning lah ya. Jadi untuk itulah pemerintah atau terutama untuk Pak Nadiem Makarim ya, membuat atau meluncurkan si kurikulum Merdeka ini. Nah, kurikulum Merdeka ini memang benar-benar membebaskan anak agar dia terlihat nanti minat dan bakatnya. Jadi ketika dia menyenangi sesuatu karena dia kurikulum Merdeka itu, dia akan nanti terlihat itu bakatnya, dan guru bisa mengasahnya sesuai dengan minat kebutuhan anak itu sendiri. Baik, jadi lebih untuk menggali potensi si Betul, anak tersebut, karena memang tiap-tiap anak itu berbeda kan beda ya Bu ya. Kemudian mengenai buku yang sudah Alex terbitkan, dia tuh juga bikin buku Mantap Masuk SD. Ini tuh bagus banget, karena memang persiapan dari masuk SD, dari TK ke SD atau dari yang masuk ke awal jenjang pendidikan dasar. Dan ini kebetulan juga Ibu juga yang bikin ya, Ibu juga yang menulis ya, Ibu Ana ya kan, Ibu juga. Nah, dari buku ini yang sudah saya cek ya Bu, ini kan juga menyiapkan tentang seseorang yang biasanya kalau yang terjadi di masyarakat saat ini, ketika harus masuk SD itu kan harus bisa baca, gitu ya Bu ya. Menurut Ibu dengan adanya kurikulum Merdeka ini, haruskah seperti itu? Apakah setiap anak yang masuk SD itu memang harus wajib sudah bisa baca? Padahal di TK itu atau di pra SD itu tidak banyak yang tidak diwajibkan untuk belajar serius. Artinya ya karena mau menggali potensi mereka, ya bermain banyak kan. Nah, ini gimana? Jadi kan kayak jadi jadi bumerang lah buat orang tua terutama. Menurut Ibu gimana? Jadi itu memang polemik dari
di pendidikan itu sendiri gitu. Tetapi mau tidak mau kita seperti mantap masuk SD itu sebenarnya banyak gambarnya, jadi tidak sekedar abstrak gitu. Karena kalau abstrak memang kita tidak boleh itu, terutama untuk anak. Dan di situ juga dengan bahasa-bahasa yang sangat sederhana dan dekat dengan anak gitu di situ. Makanya kenapa mungkin mantap masuk SD ini cocok sekali untuk anak yang mau ke SD. Memang tidak diwajibkan, tetapi banyak dari orang tua itu memang membutuhkan hal itu, terutama kemarin pas pandemi. Jadi mencari buku yang kira-kira sesuai gitu. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah ini termasuk bestseller ya Bu ya? Betul, sampai sekarang. Karena memang kalau dilihat dari isi buku ini sendiri itu dia itu banyak selain mempersiapkan si anak untuk bisa masuk ke SD ya Bu ya, tapi juga di sini juga ada Bu, jadi kayak saya lihat kan tadi Merdeka Belajar menggali potensi ya, jadi kayak ekspresi mereka gitu ya, misalnya anak itu harus marah tuh kayak apa sih gitu kan, terus bagus lah isinya ya, macam-macam gambarnya gitu, dan gambarnya pun juga nggak terlalu banyak tulisan-tulisan, ini kan yang paling disuka anak-anak ya Bu ya, ada gitu ceritanya juga, lebih banyak ya, ada ceritanya juga. Nah kemudian Bu, untuk Merdeka Belajar ini menurut Ibu apakah harus dan wajib diterapkan di semua sekolah? Karena jujur kalau misalnya mungkin DKI Jakarta atau Jabodetabek itu bisa, tapi kayak misalnya sudah masuk ke daerah yang lebih jauh lagi, misalnya Indonesia Timur atau Indonesia Tengah yang lebih agak ke dalam lagi, apakah mereka pun bisa menerapkannya? Jadi sebetulnya pemerintah sendiri itu tidak mewajibkan, jadi bertahap. Jadi bisa memakai kurikulum 2013 dengan yang sangat sederhana bisa, atau dikombinasikan, atau sudah menerapkan tetapi sebatas belajar dulu. Jadi tahun 2024 kalau nggak salah baru nanti dipakai gitu. Jadi tidak ada kewajiban untuk disesuaikan dengan sekolahnya. Jadi kemampuan sekolahnya kemungkinan juga, di tahun 2024 tahun depan ya Bu ya, berarti itu diwajibkan, baru akan diwajibkan. Rencananya tidak, ya Bu ya? Tidak harus, tetapi melihat juga situasi, kondisi sekolah itu sendiri. Baik, sekarang gini Bu, persiapan untuk guru di sekolah sebagai pengajar, kan dia harus siap ya. Apalagi sekarang kan masa adalah di mana dia harus ikut kombinasi kan, dari tahun 2013 dan 2022 ini. Nah, itu PR banget Bu, gitu loh. Saya pernah sebelum kita talk show bicara dengan beberapa guru SD yang juga menerapkan ini di Jabodetabek, beberapa guru perwakilan ya. Kita survei kekecilan, lalu mereka juga ya berat sih sebenarnya Mbak. Nah, menurut Ibu sebagai seorang asesor ya Bu ya, adakah cara yang lebih mudah untuk mereka menerapkan program dari kurikulum belajar, tapi juga menerapkan juga dari kurikulum yang sebelumnya? Gimana Bu? Ada tips and triknya nggak? Sebetulnya itu yang penting. Iya betul, ada triknya juga sih sebetulnya. Jadi sekarang kan pemerintah juga ada Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Guru Penggerak. Nah itu juga dimanfaatkan atau memang intinya sebagai sarana. Jadi si guru penggerak atau sekolah penggerak itu dijadikan trendsetter untuk sekolah-sekolah lainnya saling berbagi. Guru penggerak pun juga seperti itu, harus bisa menebarkan ilmunya di sebelahnya atau di sekitarnya gitu, untuk teman sejawat ataupun dengan teman sekolah lainnya. Nah itu salah satunya itu. Kemudian guru juga bisa belajar dari pelatihan-pelatihan, bisa. Kemudian dari saling berbagi itu tadi. Kemudian juga sudah ada akun belajar kan. Nah dari situ bisa saling berbagi juga gitu di akun itu sendiri. Kenapa pemerintah menyediakan itu? Sebetulnya platform itu untuk guru-guru itu sendiri saling berbagi, saling terus berusaha, terus belajar, intinya itu. Baik, jadi mungkin juga kalau boleh saya tambahkan ya Bu ya, selain mereka juga mencari sendiri, mengajar, ada guru penggerak yang ditunjuk oleh setiap sekolah, better sih setiap sekolah ya Bu ya, jadi kan biar bisa lebih banyak yang akhirnya jadi tahu, jadi perwakilan dari setiap sekolah belajar, mungkin difasilitasi oleh pemerintah, lalu kemudian dia menyebarkan ilmunya kepada rekan-rekan sejawatnya, atau bisa juga nih beli ini. Nah, ini yang paling penting. Jadi kalau misalnya nggak sempat nih belajar, atau misalnya
kelamaan deh kalau misalnya harus nunggu teman sejawat yang lagi belajar juga, udahlah beli sendiri dulu. Nah, untuk para bapak dan ibu guru di SD terutama, bisa nih, ini bisa jadi pegangan Anda semua dalam menerapkan program kurikulum Merdeka Belajar. Caranya gimana? Bisa beli langsung ke toko buku Gramedia atau bisa beli online, secara online di marketplace atau di Gramedia online, ada toko buku Gramedia online gitu ya. Dan ini mudah serta atau mungkin sekolah bisa memfasilitasi untuk pembelian buku ini. Kita juga menerima LS Media Computingdo sebagai penerbit, menerima juga pesanan-pesanan dari pihak-pihak sekolah di luar Pulau Jawa maupun di daerah di luar Jabodetabek yang mungkin memerlukan buku ini sebagai panduan untuk para bapak dan ibu gurunya agar lebih mantap lagi ya Bu ya. Betul. Dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Betul. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, kalau tadi kan dari sisi guru ya. Kemudian kalau dari sisi saya sebagai orang tua, apa sih yang harus saya siapkan Bu? Kadang-kadang kan kita kerja ya Bu di kantor itu bisa dari pagi sampai malam. Anak ya ya udahlah kalau sekolah ya kita beranggapan anak tuh sekolah sekalian dititipin gitu, dititipkan gitu. Nah, tapi kan nggak bisa gitu juga. Ketika anak kembali sekolah, kembali ke rumah, sekolah itu berharap anak diulang belajarnya. Nah, kadang-kadang atau banyak sih Bu sebenarnya, termasuk saya juga tidak siap apa yang harus diulang ya, atau cara yang diajarkan oleh sekolah kan mungkin kan pasti berbeda karena orang tua dengan guru pasti beda. Nah, menurut Ibu persiapan apa aja sih mungkin Ibu bisa berikan saran ke kami sebagai orang tua untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar ini supaya sama inline dengan sekolah. Menurut Ibu gimana? Iya. Jadi orang tua itu memang perlu sekali ya ada komunikasi dengan sekolah. Bagaimana sih ditanya anaknya ketika pulang misalkan, tadi belajar apa? Nah, ketika ada saatnya kita tidak tahu, kita bisa tanyakan ke sekolah langsung. Dan biasanya di sekolah itu ada semacam forum orang tua dan guru yang nanti diundang, kemudian akan memberikan sedikit pencerahan tentang kurikulum Merdeka supaya nyambung antara sekolah dengan orang tua di rumah. Apapun yang kita misalkan dari sekolah ya, apapun tetap di-sharing kepada orang tua supaya mereka paham. Ketika kita belum tahu sebagai orang tua, kita harus aktif gitu ya intinya. Aktif bertanya, aktif sharing dengan sekolah, intinya itu. Karena keberhasilan seorang murid itu juga tidak dari sekolah saja, tapi juga dari kerjasama orang tua dan guru. Baik, apalagi kan sekarang udah ada fasilitas tuh WhatsApp grup ya Bu ya, betul, antara di mana di situ isinya tuh adalah para orang tua murid dan guru kelas, biasanya gitu ya Bu ya. Nah, mungkin juga bisa aja ya untuk saran dan Bapak dan Ibu guru kayak misalnya apa yang sudah diberikan untuk anak-anak kami di sekolah mungkin bisa di-share lagi di WhatsApp grup tersebut dan apa aja sih mungkin juga tadi kan Bapak dan Ibu guru mungkin sudah mendapatkan pembekalan mengenai Merdeka Belajar, mungkin bisa di-share di situ sebagai panduan kami orang tua untuk bisa inline, untuk bisa selaras dengan program dari yang Bapak dan Ibu guru terapkan di sekolah. Nah, sekarang nih Bu, untuk anak sendiri, anak ya Bu ya dari TK ke SD itu kan di sini tuh masih aku maunya main gitu, aku nggak mau belajar, aku maunya main. Nah, menurut Ibu supaya juga nggak memaksa mereka gitu kan, Ibu punya nggak sih kayak caranya tuh gimana sih biar mereka tuh ternyata oh kamu tuh udah belajar tapi dengan cara main kan mereka belajar seperti itu ya Bu ya? Betul, gimana tuh bermain. Jadi memang kurikulum Merdeka ini intinya harus menyesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak sesuai usianya. Nah, ketika di PAUD itu kan memang masanya bermain. Jadi otomatis pembelajarannya juga melalui bermain gitu. Di SD pun juga seperti itu gitu. Ada semacam sekarang kan ada P5 proyek penguatan profil Pancasila, itu juga ada semacam proyek ya, proyek ya. Itu yang memang anak-anak itu pasti suka di situ dan tidak terasa dia belajar. Jadi secara nggak sengaja dia belajar gitu ya Bu ya? Betul, kolaborasi, bagaimana kerjasamanya, kemudian kita melihat kemandirinya seperti apa, kritisnya seperti apa. Itu. Jadi kan ada 6 dimensi yang nanti akan tercapai dari situ. Gitu. Baik. Ibu yang sebagai guru juga ya Bu ya? Ibu kan juga guru, saya dosen, asesor. Pokoknya diborong lah sama Bu Ana ini. Wah, keren banget emang narasumber kita hari ini ya. Bu, saya mau tanya nih Bu, sebagai orang tua saya kepo banget nih Bu. Ibu tuh pernah nggak sih kayak pengalaman-pengalaman apa yang mungkin Ibu bisa share ke kami ketika menerapkan kurikulum Merdeka ini ke anak-anak. Jadi anak-anak itu responnya seperti apa sih Bu? Gitu. Ya. Jadi kalau kurikulum Merdeka kebetulan saya sudah mulai menerapani betulnya tahun ini full. Oh. Jadi tahun full. Jadi kemarin setengah, sekarang full. Karena kan mulai tahun ajaran baru ini ya Bu? Ya, karena kan lihat
kesiapan guru. 18 Juli kemarin ya. Iya betul. Ini memang benar-benar. Jadi kita pantau guru juga. Jadi banyak permainan atau media yang memang benar-benar menyenangkan anak gitu intinya. Nah dari situ baik guru maupun anak itu akan merasa enjoy, merasa senang gitu. Jadi tidak ada paksaan misalkan untuk guru itu administrasinya harus setiap hari, sudah tidak seperti itu lagi. Tidak seperti kurikulum yang lalu gitu. Itu salah satunya penghambat tahun yang kemarin ketika kurikulum 2013. Nah sekarang kurikulum Merdeka dibebaskan. Jadi mereka tidak membuat laporan lagi begitu? Tidak setiap hari, tetapi tetap ada RPP-nya tetap membuat, tetapi tidak setiap hari seperti dulu. Jadi karena dulu terbebani gitu, sekarang guru itu lebih lebih free. Lepas ya Bu ya. Lebih free, anaknya lebih free gitu ya. Nah itu yang sekarang itu menjadi anak-anak itu menjadi lebih kreatif. Gurunya juga seperti itu. Itu pun kalau memang benar-benar diterapkan dengan baik. Gitu. Karena kan memang syaratnya adalah guru itu benar-benar mau berusaha tetapi dengan kreativitas gitu. Tidak melulu misalkan kalau zaman dulu kan masih ini ya harus ini sekarang tidak gitu. Benar-benar dibebaskan gitu. Walaupun dengan media-media yang kadang-kadang tuh medianya tuh sederhana tetapi mereka membuat mereka berpikir gitu. Berpikir kreatif, imajinatif. Gitu. Keren banget ya, jadi bisa berpikir kreatif dan imajinatif. Itu sesuai banget dengan anak-anak usia SD ya Bu ya. Betul. Nah iya sih memang Bu, keluhannya dari beberapa guru yang kami jadikan sebagai survei itu ya memang sih terlalu banyak laporan. Jadi mereka merasa tidak dekat dengan murid-muridnya. Betul. Gitu loh. Jadi waktu komunikasi, waktu untuk berinteraksi dengan murid-murid sebagai seorang ibu dan anak itu sangat kurang. Jadi benar ya udah profesional aja antara guru, begitu saya kasih materi selesai karena Bu Guru harus bikin laporan. Bikin laporan, menilai gitu. Belum ada masalah gitu ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya ini menarik ya Bu, sangat menarik sekali. Cuma memang ada beberapa sekolah yang belum mau menerapkan. Karena mereka menganggap diprotes nih Bu. Diprotes oleh pihak orang tua karena mereka merasa kok anak saya jadi nggak pinter ya, cuma isinya main gitu. Nah, untuk orang tua yang seperti ini, Ibu punya tips gak sih untuk Bapak dan Ibu guru supaya bisa memberikan pengertian yang lebih soft lah, artinya bisa agar semuanya bisa sejalan dengan baik. Mungkin kalau di kota-kota besar atau di daerah-daerah tertentu kan udah banyak orang tua menerima, tapi kan ada beberapa kota-kota yang menolak itu. Menurut Ibu gimana? Biasanya tuh di sekolah tuh ada kegiatan namanya parenting. Nah, dari parenting itu yang kita jadwalkan, itu nanti orang tua kan datang semua tuh. Nanti diberikan diberikan ilmu, diberikan sharing tentang Merdeka Belajar itu. Apa sih maknanya? Kemudian bagaimana nanti penerapannya. Jadi tidak sekedar bermain tetapi juga ada tujuannya gitu. Proyek itu kelihatannya tapi itu banyak mengandung makna ya, pembelajaran bermakna intinya. Gitu. Nah itu yang nanti orang tua sharing, kalau perlu orang tua nanti turun ke sekolah. Ada yang namanya sekarang tuh narasumber atau pengajar di kelas. Itu Pak itu juga ada seperti itu program itu gitu. Jadi orang tua masuk ke kelas, bagaimana dia tahu langsung pembelajarannya. Oh boleh ya Bu ya? Memang harus ada. Harus ada. Keren terutama ya. Kalau dulu kan nggak boleh Bu, jadi orang tua udah keluar gitu kan. Itu kebetulan kan saya asesor ya, di situ ada memang poin dikatakan salah satunya itu peran serta orang tua itu benar-benar ada nilainya khusus. Salah satunya adalah bagaimana kerjasama orang tua dan sekolah itu bisa tidak mensukseskan ikut berpartisipasi terhadap kegiatan sekolah gitu. Di samping itu masuk kelas, kemudian bagaimana dia menyumbang intinya, atau menjadi pengajar atau narasumber. Kalau seandainya menjadi misalkan dokter, dia bisa orang tuanya bisa masuk ke kelas memberikan salah satu ilmunya intinya ya, sharing kepada anak. Menceritakan profesinya gitu ya Bu. Iya betul. Atau bisa jadi sesama orang tua gitu, saling tutor lah intinya seperti itu. Jadi insya Allah kalau itu dilaksanakan dengan baik, mereka akan mampu memahami kurikulum Merdeka itu seperti apa. Dan nanti akan sinkron sejalan dengan sekolah. Insya Allah itu kan anak kan jadi optimal perkembangannya. Apa yang kita mau, visi misi tujuan pendidikan pasti tercapai. Iya, jadi sejalan semuanya. Nah, jadi untuk mendukung semuanya itu bisa ya kalau misalnya ada orang tua tuh yang merasa bahwa aduh gimana ya caranya ya, mungkin kalau Ibu bilang boleh lah masuk ke kelas, tapi kan nggak berarti semuanya bisa masuk ke kelas gitu kan ya Bu. Nah,
bisa pakai ini ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Bisa jadi. Nah, alatnya bisa ini nih. Jadi para mama, papa, mom and dad, kalau misalnya nggak sempet nih, nggak sempet apa namanya, nggak punya banyak waktu untuk nanya ke bu gurunya di kelas masing-masing, atau untuk tahu lebih banyak, atau mungkin kadang-kadang suka banyak juga yang nggak sempat baca-baca WhatsApp grup ya Bu ya, untuk yang sekolah tuh saking mereka sibuknya. Sibuk kerja. Tapi ternyata anaknya tuh harus ngikutin perkembangan belajarnya di sekolah. Nah, udah ini adalah buku panduannya, kebetulan Alex Media Komputindo juga udah menyiapkan semuanya. Jadi ini bisa dipakai untuk Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk yang ini untuk kami para orang tua, untuk kita para orang tua, apa namanya, ada buku berjudul Mantap Masuk SD. Tapi sebenarnya Ibu juga punya banyak buku-buku lain yang terkait dengan Merdeka Belajar. Tapi ini adalah yang menurut saya sih yang terpenting ya Bu, karena kan benar-benar mempersiapkan, isinya itu benar-benar mempersiapkan anak-anak masuk SD. Jadi di sini ya Bu. Nah, Ibu, saya kok terinspirasi dengan buku ini. Ibu bisa punya ide untuk buat buku ini tuh tadinya gimana Bu? Ini kan kayak ada gambar-gambarnya ya Bu ya. Loh, ini saya sampai tanda-tandain loh Bu, karena saya kok kayak tertarik ya. Jadi ini kayak beri tanda silang pada sikap yang buruk. Nah, ini kan kayak nggak pernah ya diajarin di zaman saya masih SD gitu kan. Ya gitu lah Bu, paling kan belajar baca. Nah, tapi kan nggak ada, misalnya kayak gini. Atau kalau misalnya ada pun terselipkan dari cerita, bukan pakai peraga seperti ini gitu. Nah, kok Ibu bisa sih Ibu punya ide atau kepikiran bikin buku yang bagus kayak gini, gimana? Ya, dulunya kan memang pengalaman dari tahun 96 itu kan saya jadi guru TK ceritanya. Nah, karena saya sering memegang kelompok B, dulu kan tuntutan orang tua zaman dulu ya. Dan orang tua harus ini, harus ini. Aduh, caranya gimana tapi yang menyenangkan gitu kan. Karena setiap hari terlatih dengan itu, jadi saya bisa memasukkan, karena sering dulu privat juga kan. Jadi iya, dulu sering gitu. Jadi tahu mana yang kira-kira anak itu stepnya di atas kelas B gitu. Tetapi tetap memperhatikan hal-hal yang ada 6 aspek itu, 6 aspek perkembangan yang harus dioptimalkan. Salah satunya adalah moral, nilai agama. Ini kan bisa tahu mana perbuatan baik dan buruk gitu. Ada kognitif, ada motorik halus, motorik kasar. Jadi semuanya ada di situ. Ada 6 aspek perkembangan itu. Jadi benar-benar berusaha mengoptimalkan sesuai dengan tahapan mereka gitu. Intinya itu sangat sederhana. Kalimatnya yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, yang terjadi sehari-hari ya Bu ya. Mungkin juga momen-momen interaksi kayak ya lagi ngobrol seperti sama anak-anak biasa gitu, sama anak kita secara biasa sehari-hari. Gitu dari pengalaman itu akan seperti ini. Iya, keren banget. Ini juga ada loh di sini tuh satu halaman ya yang beri tanda checklist pada anak yang penolong. Nah, di sini ada gambar-gambarnya juga. Ini keren banget loh. Maksudnya, wah, ini keren banget sih Bu, beneran Bu, buku ini. Ibu cukup bisa menolong kami sebagai orang tua untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar ini yang sudah diterapkan oleh sekolah. Tapi kami juga bisa menerapkan di rumah karena memang ternyata terjadi sehari-hari gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kemudian untuk pemilihan kayak warna, gambar dan ini Ibu dibantu oleh siapa? Itu ada ilustratornya kebetulan ya. Oh bukan Ibu sendiri ya ilustratornya, bukan Ibu langsung. Oh baik. Oh iya. Nggak sempat gambarnya dari yang disediakan oleh Alex Media Komputindo ya. Betul. Begitu ya Bu. Baik Ibu, menurut Ibu alasan Ibu kenapa kita tuh harus punya buku ini ya Bu ya, selain tadi untuk sebagai pegangan orang tua gitu ya. Menurut Ibu apalagi alasannya, apalagi sih yang kayaknya udah deh beli deh, nggak rugi lah pokoknya gitu, gimana Bu? Pokoknya untuk memanfaatkan waktu terutama ya, untuk ada jeda antara kelompok B mau kelas 1, pokoknya yang sudah paham membaca gitu ya, walaupun nanti bisa dituntun dengan orang tuanya gitu intinya. Nah itu kan masa-masa itulah yang memang benar-benar dibutuhkan gitu. Dan orang tua itu tahu kenapa jadi laku tuh mungkin karena itu memang sedang dibutuhkan. Iya betul. Sedang dibutuhkan dan waktu-waktu itulah yang dimanfaatkan untuk ini. Untuk anak itu jadi tambah mampu gitu, jadi lebih mantap lagi. Makanya judulnya Mantap Masuk SD ya. Jadi makanya juga jangan lupa juga para orang tua mantaplah membeli buku Mantap Masuk SD dari Alex Media Komputindo. Untuk apa? Untuk pegangan, untuk role model untuk anak-anak Anda di rumah. Nah di sini tuh
nggak cuman bisa jadi kayak belajar serius tuh, nggak kayak misalnya kita dalam perjalanan di mobil tuh bisa yuk kita belajar yuk sambil, ternyata tuh enak banget loh. Ini tuh tinggal checklist, jadi tinggal tunjukin ke anaknya nih, saya spill ya dikit-dikit nih ya, tapi jangan beli yang bajakan loh ya. Nah harus beli yang asli. Ini udah capek-capek loh Alex Media nih bikin sedemikian rupa, dari covernya aja udah cakep banget, kemudian di dalamnya itu udah simple banget. Bu Ana tuh udah mikirin detail banget ya, isinya tuh harus ada mengandung moral, terus kemudian activity-nya pun juga. Nah ini Bu, saya tertarik, ini tuh kayak zaman saya kecil juga nih belajar menulis ya Bu ya. Menulis halus ini juga ada loh, jadi lengkap. Jadi nggak perlu lagi beli buku tulis halus kayak biasanya ya Bu ya. Udah di sini aja. Besar juga itu. Nah terus ya besar-besar juga ya Bu, jadi nggak terlalu sulit lah buat orang tua. Kemudian ini bisa untuk diwarnai juga ternyata gitu ya Bu ya. Ini keren banget lah. Alex Media Komputindo ini termasuk yang cerdas lah ya bikin buku ini, dan ternyata pantas aja kalau jadi bestseller gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini, dan sekali lagi saya juga menghimbau atau memberikan saran untuk para guru, terutama para guru SD di sekolah-sekolah untuk punya buku ini, karena buku Merdeka Belajar dan Implementasinya ini cocok banget menjadi pegangan Bapak dan Ibu guru dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, agar anak-anak juga lebih mudah, dan Ibu juga nggak senewan ya, aduh gimana ya mesti Merdeka Belajar juga, kurikulum 2013 juga. Nah solusinya di sini semua ya. Oke, silakan beli di Alex Media Komputindo. Nanti pesen dulu juga boleh. Kalau ini untuk para orang tuanya, kayaknya ini bestseller, jadi harus tanya dulu nih masih ada apa enggak. Karena kemarin saya dengar kayaknya harus PO dulu ya Bu ya. Nah, sekarang kita tanya ya, semoga udah tersedia lagi di marketplace, atau bisa langsung ke toko buku Gramedia sambil bawa anak-anak Anda membeli buku-buku lain dan peralatan sekolah yang juga gemes-gemes dan lucu-lucu. Terima kasih pemirsa dan penonton di rumah. Ketemu lagi dengan bahasan buku yang akan datang yang lebih menarik lagi. Terima kasih, sampai jumpa, dan terima kasih Bu Ana. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di bahasan yang lainnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.